Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini pada sore hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 izin untuk menampilkan, presentasi kami yang mana yaitu sirkulasi pada hewan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siska Alicia Farma SPD M Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi hewan. Dan, anggota kelompok kami yaitu saya Rira Humulusna dengan NIM 21032148 sebagai moderator dan Putri Aryani dengan NIM 21032142 sebagai pemateri. Setelahnya Sefira Delanuari dengan NIM 21032029 sebagai pemateri. Baiklah, yang mana submaterinya yaitu sistem sirkulasi pada hewan invertebrata, selanjutnya ada sistem sirkulasi pada hewan vertebrata, selanjutnya ada perbandingan komponen darah pada hewan vertebrata, selanjutnya ada koagulasi darah dan hemostatis, yang kelima ada perbandingan sistem sirkulasi pada hewan vertebrata. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Sefira. Kepada Sefira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu tentang sistem sirkulasi pada hewan. Sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat ke sel. Ada 3 macam sistem peredaran darah. Pertama, sistem difusi terjadi pada invertebrata rendah seperti paramecium, amoeba, maupun hydra. Belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya yang merupakan jalan untuk peredaran makanan. Makanan umumnya beredar ke seluruh tubuh karena adanya aliran protoplasma. Yang kedua, sistem peredaran darah terbuka jika dalam peredarannya darah tidak selalu berada di dalam pembuluh, misalnya pada arthropoda. Yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup jika dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh. Fungsi sistem sirkulasi ini yang pertama menjamin terpenuhinya kebutuhan akan nutrien dan pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh dengan segera. Berperan penting dalam penyebaran panas tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru atau insang ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru atau insang, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ sasaran. Selanjutnya ada sistem sirkulasi pada hewan invertebrata. Pertama, pada protozoa merupakan hewan bersel satu atau protozoa ini tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Oksigen diserap secara difusi dan CO2 dikeluarkan juga secara difusi. Gambar pada PPT di samping merupakan organisme Paramecium sp. Sistem sirkulasi Paramecium ini lebih sempurna daripada amoeba. Pada Paramecium, makanan yang berupa materi halus diserap melalui permukaan tubuhnya, dan materi makanan yang besar akan masuk ke sitoplasma atau mulut sel yang terdapat pada bagian bulat-bulat pada gambar. Selanjutnya, makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktil, sedangkan zat makanan yang berbentuk padat akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Lanjut. Yang kedua, ada pada porifera. Organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah khusus dikarenakan sistem sirkulasinya bergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri atas 2 lapisan sel yaitu amoeboid dan choanosit. Sel-sel amoeboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Makanan porifera diperoleh melalui aliran air yang melintas ostia atau pori dan keluar melalui osculum. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau choanosit kemudian diberikan ke sel-sel amoeboid.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vira. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi pada hewan vertebrata yang akan saya baca sendiri. Yang pertama ada Pisces. Ikan memiliki pola sirkulasi tunggal, di mana darah melewati jantung hanya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Selanjutnya ada darah beroksigen, dikembalikan ke jantung dari paru-paru dan akan diangkut ke seluruh tubuh. Teman-teman bisa lihat pada gambarnya. Selanjutnya ada manusia, yaitu sistem peredaran darah manusia merupakan sistem organ yang terutama berkaitan dengan transportasi nutrisi, gas, sel-sel darah, dan hormon ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah. Selanjutnya ada struktur dasar dari sistem peredaran darah dapat dianggap sebagai loop tertutup yang dimulai dari jantung dan selesai di sana. Selanjutnya ada perbandingan komponen darah hewan vertebrata, yaitu yang pertama ada leukosit atau tempat pembentukannya pada ikan, yaitu kelenjar timus, limfa, jalur Peyer di dinding usus halus. Selanjutnya pada amfibi, yaitu pada kelenjar timus, limfa, hati, tonsil, faringel, jalur Peyer di dinding usus halus. Selanjutnya ada reptilia, kelenjar timus, sumsum merah, jalur Peyer di dinding usus halus. Selanjutnya ada burung, kelenjar timus, sumsum merah, jalur Peyer di dinding usus halus, bursa, fabricus. Yang kedua ada komponen tipe limfoid. Pada ikan terdapat limfosit, pada amfibi terdapat limfosit dan juga amoebosit. Yang selanjutnya pada reptilia itu terdapat pada limfosit dan monosit. Pada burung itu terdapat limfosit dan juga monosit. Selanjutnya pada komponen granulosit, yaitu pada ikan terdapat neutrofil, eosinofil atau granula besar dan kasar dan halus. Selanjutnya pada amfibi yaitu terdapat neutrofil, eosinofil, dan sedikit basofil. Pada reptilia itu terdapat eosinofil, sedikit neutrofil, dan basofil. Pada burung itu terdapat neutrofil, eosinofil, dan juga sedikit basofil. Yang keempat ada koagulasi darah dan hemostatis. Hemostatis adalah mekanisme tubuh untuk menghentikan peredaran darah secara spontan agar tidak kehilangan darah terlalu banyak bila terjadi luka pada pembuluh darah sehingga darah tetap cair dan mengalir secara lancar. Adapun nilai fisiologis koagulasi itu tidak karena penggumpalan darah itu dapat menyumbat pembuluh darah yang luka, sehingga menghentikan hemorhagia atau bagian dari hemostatis. Selanjutnya ada koagulasi penting bagi penyembuh luka, yaitu kegagalannya tampak pada beberapa penyakit hemorhagia, sehingga eksesnya pada trombosis. Selanjutnya ada darah cair, itu makin lama makin kental seperti agar-agar, lalu lebih padat dan kemudian mengkerut karena berbentuk anyaman fibrin. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Amelia-Ningsih. Kepada Putri Amelia-Ningsih dipersilakan. Baik, terima kasih pemateri. Selanjutnya di sini saya akan mendeskripsikan itu tahapan hemostatis. Tahapan hemostatis yang pertama itu hemostatis primer. Tahapan hemostatis primer ini, jika terjadi desquamasi dan luka kecil pada pembuluh darah, akan terjadi hemostatis primer. Hemostatis primer ini melibatkan tunika intima pembuluh darah dan trombosit. Luka ini akan menginduksi terjadinya vasokonstruksi dan sumbat trombosit. Hemostatis primer ini bersifat cepat dan tidak tahan lama. Karena itu, jika hemostatis primer belum cukup untuk mengkompensasi luka, maka akan berlanjut kepada tahap selanjutnya, itu hemostatis sekunder. Selanjutnya itu hemostatis sekunder. Hemostatis sekunder, jika terjadi luka yang besar pada pembuluh darah atau jaringan lain, maka vasokonstriksi dan sumbat trombosit belum cukup untuk mengkompensasi luka ini. Maka terjadilah hemostatis sekunder yang melibatkan trombosit dan faktor koagulasi. Hemostatis sekunder ini mencakup pembentukan jaring-jaringan fibrin. Hemostatis sekunder ini bersifat delayed dan long term respon. Kalau proses ini sudah cukup untuk menutup luka, maka proses selanjutnya itu hemostatis tersier.
Homostatis tersier ini bertujuan untuk mengontrol agar aktivitas koagulasi tidak berlebihan. Homostatis tersier melibatkan sistem fibrinolisis. Good. Lanjut, Dila. Selanjutnya itu ada faktor yang mempercepat koagulasi. Yang pertama itu ada kontak permukaan dengan benda asing atau permukaan kasar seperti kain kasa atau tampon. Selanjutnya itu peningkatan temperatur. Selanjutnya ada penggojongan darah secara perlahan. Ada penambahan trombin, ekstrak jaringan, bisa ular tertentu enzim antiprotombin C dan beberapa enzim lain. Selanjutnya ada penempatan bahan yang mengandung selulosa seperti kapas, benang, dan kertas. Selanjutnya ada peningkatan kadar ion Ca pada darah. Next. Selanjutnya ada faktor yang menghambat koagulasi. Yang pertama itu pelenyapan ion-ion Ca ini dapat terjadi dengan penambahan Na-sitrat dan etilen diamin tetraasetat. Kedua itu penambahan heparin tidak mengganggu Ca tetapi mencegah interaksi protein dengan cara yang dari saliva lintah, bekerja sebagai antikoagulan. Selanjutnya ada pendinginan darah atau pemutaran atau sentrifug untuk menghilangkan elemen-elemen yang terbentuk terutama trombosit. Selanjutnya ada kekurangan vitamin K dalam makanan atau gangguan absorpsinya. Selanjutnya berkurangnya fungsi hepar karena kerusakan patologis hati, ada penyuntikan pepton ke dalam aliran darah, dan terakhir itu permukaan yang halus dan licin dapat mencegah koagulasi. Selanjutnya materinya itu penyakit yang berkaitan dengan koagulasi darah. Yang pertama yaitu sweet clover disease. Ini nih pada ruminansia yang makan jerami atau select sweet clover trifolium dalam jumlah yang cukup akan mengalami peningkatan waktu koagulasi darah karena makin berkurangan jumlah protombin dalam darah. Next. Selanjutnya ada penyakit pendarahan pada babi. Babi yang kena penyakit ini dapat mengalami hemorhagia sampai mati karena luka kecil. Penyakit ini mirip dengan hemofilia pada manusia. Tetapi pada babi kedua jenis kelamin akan terkena dan menurunkan penyakit itu. Sedangkan pada hemofilia manusia hanya diturunkan melalui yang perempuan saja. Next. Selanjutnya itu ada perbandingan sistem sirkulasi hewan vertebrata. Yang pertama itu AVES. Sistem sirkulasinya tertutup ganda. Jumlah ruang jantung itu ada 4, 2 ventrikel dan 2 atrium. Sekat jantungnya itu sekat ventrikel sudah sempurna dan darah tidak tercampur. Selanjutnya ada reptil, yaitu sistem sirkulasinya tertutup ganda. Jumlah ruang jantungnya itu ada 4, 2 ventrikel dan 2 atrium. Sekat jantungnya ventrikel tidak sempurna dan darah masih bercampur. Ini ada Pisces, itu sistem sirkulasinya tertutup tunggal, jumlah ruang jantungnya ada 2, dan terdapat katup yang mengalirkan darah ke satu arah, dan darah pun tidak tercampur. Yang selanjutnya itu ada amfibi, sistem sirkulasinya tertutup ganda, jumlah ruang jantungnya ada 3, 1 ventrikel dan 2 atrium, sekat pada jantungnya ada di ventrikel, namun darah masih tercampur. Yang terakhir itu ada mamalia, sistem sirkulasinya tertutup ganda, jumlah ruang jantungnya ada 4, 2 ventrikel dan 2 atrium, sekat pada jantungnya sudah sempurna, dan darah tidak tercampur. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Amelianingsih. Ini adalah referensi dari buku yang kami dapat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 4. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.